Oke, baik. Kita mulai, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai direkam, Pak? Nanti jangan lupa direkam. Insya Allah udah direkam ini, Bu. Ini kalau sudah sore saya kurang cantik jadinya, Pak. Subhanallah. Jadi dibilang ganteng saya balas. Di antara kita bertiga cuma Ibu paling cantik. Sudah lelah. Di antara bertiga, betul. Karena yang lainnya laki-laki. Ya, betul. Oke, baik, Pak Nuri. Ya, Bu. Sudah dicek, Pak Nuri? Sudah dicek, Pak Nuri? Apanya, Bu? Sudah bisa? Bisa, Bu, udah ngerekam. Sudah bisa rekamannya? Sudah, Bu. Saya pakai OBS, Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Saya pun tidak tahu apa itu OBS. Kalau saya tanya saya tidak tahu. Baik, kami berdua dengan Pak Suhaimi akan menguji Pak Nuri untuk komprehensif ini. Materinya insya Allah akan materi saya pedagogik dan Pak Suhaimi untuk membaca dan menulis Al-Quran serta profesionalnya atau konten dari materi fikihnya. Baik, Bapak, saya mulai duluan ya Pak Suhaimi ya. Boleh, Bapak? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ibu duluan ya. Oke, baik. Baik, makasih ya Pak. Pak Nuri, kemarin kita sudah belajar modul pedagogik, ada 4 modul malah kan. Ini yang ditanyakan dalam kisi-kisinya diantaranya adalah teori pembelajaran. Nah, coba Pak Nuri, kemarin waktu Pak Nuri buat RPP, buat perangkat pembelajaran yang lain, itu teori yang mana yang kira-kira yang Bapak adopsi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran itu? Apakah teori pembelajaran humanistik, teori pembelajaran kontraktivisme, kognitif kah, atau yang lain, atau behavior? Coba Bapak jelaskan. Kalau dalam pembelajaran di RPP, Bu, yang kemarin saya ambil itu, di materi ini saya ngambil teori belajar konstruktivistik. Oke, konstruktivistik. Bagaimana? Coba dijabarkan dan alasannya kenapa? Kalau konstruktivistik itu kan lebih menekankan kepada siswa itu lebih aktif, Bu, dengan peran bantuan antara orang lain juga. Jadi dalam teori konstruktivistik ini susah ngomongnya, Bu. Itu lebih menekankan kepada proses lebih menekankan kepada proses pembelajaran. Oke, pada proses. Iya, Bu. Oke, alasannya kenapa Bapak pilih ini karena itu tadi ya. Model apa yang Bapak ambil untuk mengajarkan materi tadi? Model apa? Model cooperative learning, Bu. Model cooperative learning. Sintaknya Bapak coba dijelaskan. Cooperative learning itu ada 6 sintak, mulai dari fase. Boleh saya tengok RPP-nya, Bu? Mulai dari. Silakan Bapak. Harusnya nggak usah ditengok lagi. Fase 1 itu menyampaikan tujuan dan motivasi kepada siswa. Kemudian fase 2-nya menyajikan informasi. Fase 3-nya mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempatnya membimbing kelompok belajar. Kemudian fase kelimanya mengevaluasi. Dan fase ke-6-nya itu memberikan penghargaan kepada kelompok belajar. Oke, ada memberi penghargaan berarti ya. Penghargaan apa yang Bapak berikan kemarin? Dan bagaimana caranya ketika Bapak berikan penghargaan ke siswa? Kalau dalam pre-teaching semalam itu di PPT-nya, Bu, atau pelaksanaan realnya, Bu? Maksudnya kalau yang di realnya, yang kan ini sudah dilakukan, yang pre-teaching boleh, yang realnya yang akan direncanakan boleh. Kalau dalam pre-teaching semalam saya cuma menampilkan batangan emas untuk hadiah gitu kan, Bu, bagi yang kelompok yang mendapatkan nilai bagus atau yang benar gitu kan, Bu. Halo? Wah, batangan emas mau dong. Saya juga mau. Mau, Bu. Emas asli atau palsu ini? Emas batangan.
Tapi kalau dalam realnya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan itu, kalau yang sudah dilakukan itu berbentuk seperti pin, Bu. Jadi pin itu nggak mahal sih sebenarnya. Cuman hanya pin biasa, nanti disematkan ke anak gitu. Rencana kedepannya seperti kalung bunga gitu. Gitu. Rencananya untuk kedepannya gitu. Oke. Itu bagaimana dampak psikologis terhadap anaknya? Ceria, Bu. Yang diberikan itu pasti ada alasan gitu kan? Apa dampak psikologisnya? Mereka menjadi lebih apa? Lebih ceria, lebih aktif ya, Bu. Dan kemudian yang belum mendapat tuh seperti ada antusiasnya, ingin punya juga gitu loh, Bu. Karena temannya udah dapat, nah yang belum dapat nih dia punya teman yang lain ingin punya juga. Termotivasi juga ingin memiliki, Bu, gitu. Termotivasi, baik. Ingin memiliki, jadinya Pak Nuri harus sediakan banyak-banyak medali gitu. Bukan medali, Bu. Medalinya nggak harus dibeli. Iya. Medalinya nggak harus dibeli mahal, boleh juga dibuat. Kan Bapak bisa buat sendiri juga untuk disematkan atau ditambahkan dengan nilai-nilai, boleh juga. Misalkan ini akan dapat poin, itu juga bisa Pak kan. Oke, terima kasih untuk yang itu sehingga pembelajaran lebih mengasihkan jadinya Pak kan. Nah untuk model tadi sudah Bapak jelaskan. Nah tujuan berikan satu contoh sudah dibuat. ABCD dalam tujuan itu yang mana? Bu, kurang jelas, Bu. Halo, Bu. Tujuan Pak Nuri, tujuan pembelajaran. Tujuan? Oh, tujuan pembelajaran gitu, Bu. Bapak. Jadi tujuan pembelajaran itu kalau saya membuat berdasarkan daripada IPK, Bu. Jadi dalam konsepnya tujuan pembelajar itu harus memuat audience, behavior, kemudian condition dan degree-nya, Bu. Oke, coba Bu Bapak sebutkan satu saja tujuan, kemudian yang mana komponen behaviornya, condition dan degree-nya. Oke, misalnya dalam yang pernah saya buat, peserta didik bisa menjelaskan pengertian zakat serta dasar hukum zakat dalam Al-Quran dan hadis dengan benar. Nah, jadi A-nya itu peserta didik, kemudian behaviorsnya itu pengertian zakat, kemudian conditionnya itu menjelaskan, dan degree-nya itu dengan benar dan baik dengan benar itu. Pak Nuri masih kebalik Pak Nuri ya. Ciri khas dari behavior itu kan perilaku ya Bapak ya. Perilaku itu ditandai dengan kata kerja operasional ya. Oke, yang terakhir pertanyaan dari saya untuk penilaian HOT Bapak. Penilaian HOT. Satu contoh soal Bapak. Satu contoh soal HOT. Satu contoh soal HOT. Kalau kemarin saya membuat tentang dari materi kan, Bu. Boleh saya baca, Bu? Tapi panjang, Bu. Iya, betul. Jadi, boleh pasti. Sebentar, memang Bu. Panjang, namanya juga soal HOT. Sebentar ya, Bu, saya buka dulu ya, Bu. Karena kemarin di simulasinya itu panjang, Bu, soalnya saya buat. Pasti makin bingung ya. Di materi zakat yang saya ambil, cermatilah teks berikut untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pak Mulyono adalah seorang peternak yang memiliki ternak ayam potong dengan keuntungan setara dengan 93,6 gram emas dan dalam setahunnya. Oleh karena itu, Pak Mulyono wajib mengeluarkan zakat mal hasil peternakan ayam sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam, yaitu sebesar 2,5% dari keuntungan dalam 1 tahun. Pak Mulyono tidak sanggup mengurus peternakannya sendiri, maka
Untuk mengurusnya beliau memakai tenaga guru 3 orang, yaitu Pak Jamil, Pak Ishak, dan Pak Udin. Ini pelesetan dikit dari teman-teman sekelas ini, Bu. Ketiga pekerja, Pak Mulyono, ini digaji dengan gaji yang pantas dan sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum mereka bekerja sebagai tenaga kerja di peternakan Pak Mulyono. Pak Jamil dan Pak Udin dengan gaji yang diterimanya setiap bulan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, dengan artian gaji sebulan hanya cukup untuk kebutuhan primer. Ngejek Pak Mul, iya, Bu. Sedangkan Pak Ishak dengan gajinya yang diterima olehnya cukup untuk kebutuhan pribadinya karena beliau hidup sendiri, sehingga beliau bisa membeli kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier, sisa dari kebutuhan primer beliau. Selain seorang saudagar, Pak Mulyono merupakan seorang yang dermawan, selalu memberikan sedekah kepada Pak Jamil, Pak Ishak, dan Pak Udin, dan juga kepada Pak Yakub yang sudah tua renta dan tidak kuat bekerja lagi, yang tinggal tidak jauh dari rumah Pak Mulyono. Dari kutipan cerita di atas, manakah pernyataan yang tepat di bawah ini? Nah, itu soal yang saya buat, Bu. Pak Mulyono, Pak Mulyono adalah seorang mustahik zakat, sedangkan Pak Jamil, Pak Ishak, dan Pak Udin dan Pak Yakub adalah muzaki. B. Pak Mulyono adalah seorang muzaki, sedangkan Pak Jamil, Pak Ishak, dan Pak Udin dan Pak Yakub adalah mustahik. Yang C. Pak Mulyono adalah seorang muzaki, sedangkan Pak Jamil, Pak Ishak, Pak Udin mustahik, dan Pak Yakub adalah muzaki. Yang D. Pak Mulyono adalah seorang muzaki, sedangkan Pak Jamil, Pak Udin, dan Pak Ishak adalah mustahik, sedangkan Pak Yakub dan Pak Ishak tidak muzaki maupun mustahik. Yang E. Pak Mulyono adalah seorang muzaki zakat. Yang E. Cukup Pak Nuri. Ya, Ibu, gimana, Bu? Cukup Pak Ibu, cukup Pak. Jadi Ibu jadinya. Cukup. Harus bisa nganalisis, Bu. Pak Nuri, ini untuk kelas berapa nih Pak Nuri? Kelas 10, Bu. Ini nampaknya Kelas 10. kelas 10. Iya. Kelas 10 itu kelas berapa? Kelas 1 MA, Bu. Kelas berapa ya kalau kelas 10? Kelas 1 MA, Bu. Oke, kelas 1 MA. Oke, kalau kelas 1 MA oke. Kalau untuk materi yang seperti itu ceritanya panjang tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak soalnya. Bisa jadi suatu cerita itu menjadi stimulus untuk beberapa soal. Iya, Bu. Ya, jangan nanti terlalu panjang. Itu kan terlalu banyak yang dianalisa. Satu cerita Pak Mulyono tadi itu dia Pak Mulyono, Pak Mulyadi itu, Bu. Pak Jamil, Pak Jamal. Itu untuk 2 ya, soal. Saya tahu. Pasti itu gara-gara mereka nggak cukup. Ya, terima kasih Pak Nuri, cukup dari saya, Bapak. Ya, Bu. Silakan Pak Suhaimi untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Nuri. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Ini gara-gara dosen evaluasinya dirinya ya. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Ya, Bu, ya, Pak. Ya. Ini Pak Nuri ya, Nuri Ya, Ayu. Nuri, Pak. Ya, mantap ini. Mantap dari Riau ya. Riau, Pak. Nuri Riau nih ya. Iya, Nuri Riau. Oh. Ya. Mungkin mengawali pertemuan kita ini Pak Nuri, kami mau dengarkan Bapak mengaji sebentar, walaupun kami tahu Bapak mungkin udah pernah ikut MTQ ya. Aduh, Nah, belum, cuman Pak, kita belum pernah, Pak. dengarkan sebentar. Belum pernah, Pak. Oh, ya. Oke, silakan Pak, sedikit barang 2-3 baris. Akhir surah Al-Baqarah ya, Pak? Enggak apa-apa, Pak, ya? Boleh, di mana aja boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Oke, cukup Pak Nuri. Nanti bisa dimantapkan, lebih mantapkan lagi ya. Insyaallah. Karena ngaji ini ada tata-tatanya, ya panjang pendeknya harus jelas, sifatul hurufnya jelas, makharijul hurufnya harus jelas ya. Ya Pak. Jadi nanti bisa ditingkatkan lagi Pak Nuri ya. Ya Pak. Ya karena ini kemudian di dalam Bapak baca ayat tadi itu ada yang dua yang mirip-mirip bacaannya, tulisannya agak sama. Satu Rabbana wala tahmil alaina, yang satu lagi Rabbana wala tuhammil ya. Nah, itu ada bacaan yang berbeda situ. Oke lah ya, nanti dilihat kembali. Oke Pak Nuri, ini tadi dengar saya akan menyebutkan materi tentang zakat ya. Ya Pak. Zakat. Jadi ini salah satu memang materi fikih ya, dan ini banyak sekali pembahasan tentang zakat ini ya, apalagi di era modern ini muncul pandangan-pandangan tentang zakat ini yang cukup banyak. Ada yang disepakati, ada yang kadang kurang disepakati ya. Kalau tadi dengar saya Bapak Nuri itu dari soal yang dibuat tadi itu berarti ada hubungannya dengan zakat perdagangan. Iya Pak. Ya. Dan juga tentang tentunya zakat ini bukan itu saja, tapi banyak hal yang terkait dengan objek-objek zakat ini. Jadi saya mau Pak Nuri sampaikan suatu dalil yang terkait dengan zakat perdagangan ya. Kira-kira zakat perdagangan itu dari mana kita dapatkan dalilnya, atau apa dalilnya yang tepat? Oke. Jadi kalau menurut saya Pak, saya juga nggak hafal nih Pak masalah dalilnya. Tapi yang jelas sepengetahuan saya, kalau zakat perdagangan itu kan masuk ke dalam berkembang dia Pak. Perdagangannya itu kan istilahnya bisa berkembang gitu. Jadi terdengar ya? Gimana Pak? Halo? Halo? Nah, terdengar Pak ya? Halo? Halo? Ya Pak, silakan Pak. Tadi putus-putus. Halo? Silakan ya. Jadi Pak, Ya, kalau ya. jelas Pak. Ya, silakan Pak. Jadi kalau dalilnya secara langsung sepertinya nggak ada saya temukan Pak tentang zakat perdagangan. Belum ada saya temukan gitu. Tapi kita bisa mengambil dari pada zakat pertanian Pak. Karena zakat pertanian, sedangkan seorang yang bertani saja
petani kan gitu Pak, itu dizakatkan Pak hasilnya. Apalagi seorang pedagang ataupun profesi-profesi lainnya gitu Pak. Jadi dalilnya mungkin lebih kepada dalil di Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 itu Pak. Jadi ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Mungkin itu Pak. Ya, kalau dalil itu yang menyuruh ngambil itu kan dalil perintah ngambil ya, Iya Pak. bukan perintah mengeluarkan. Ya, bukan perintah mengeluarkan. Ya, Itu Pak. perintah mengambil, itu artinya kewajiban pemerintah untuk memungut zakat ya. Jadi kalau perintah mengeluarkan artinya kewajiban Oh itu mungkin orang yang lebih berdagang. lebih kepada Al-Quran Al-Baqarah 43 Pak. Wa aqimus shalat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Gitu. Iya Pak. Ya. Oke, bagaimana pandangan Pak Nuri tentang zakat profesi? Kalau menurut saya zakat profesi itu hasilannya zakat. Kalau menurut saya gitu Pak. Kenapa? Karena profesi itu petani itu juga profesi gitu Pak. Kalau pertanian zakatnya ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau yang 10% itu tidak menggunakan irigasi dan tidak menggunakan mesin untuk mengairi kepada pertaniannya. Tapi kata itu menggunakan air tada hujan aja. Tapi kalau menggunakan irigasi dan menggunakan mesin untuk pengairan persen. Nah, jadi kalau zakat profesi saya lebih menekankan ke situ Pak. Lebih saya dekatkan ke artinya setiap kali Ya, itu artinya kadarnya ya. ya Nisab zakat perdagangan berapa? gimana Pak? Berapa dikatakan? Nisab perdagangan disamakan dengan nisab emas Pak. Nisab emas kalau nggak Kalau salah nisab- saya 85 gram gitu Pak. Kalau zakat, Gimana Pak? Kalau belum biasa aja kalau zakat profesi berapa nisab? Disamakan dengan nisab emas Pak. Zakat profesi. Gimana Pak? Jadi 2,5%. kadar yang harus Pak. Nggak jelas Pak suaranya Jadi Pak. apabila sesuai Iya, ya Pak. Istilahnya kadarnya apakah sama apa yang sesuaikan dengan emas? kalau kadar kalau nisabnya sesuai dengan nisab emas Pak. Kalau kadarnya 2,5%. Kalau Nisabnya berapa? Zakat profesi itu berapa nisabnya? nisabnya kalau setahu saya Pak ya sama dengan emas Pak. Emas kalau emas 85 gram nisabnya zakat profesi itu disamakan dengan itu gitu Pak. Apa-apa saja yang harus ada haul tuh? Apa-apa Zakat, saja barang yang harus dizakati itu dalam haul? emas perak, kemudian zakat peternakan seperti unta, kambing, kerbau dan sapi, gitu Pak. Maka perdagangan apa ya haul? Kalau perdagangan ya Pak ya, perdagangan atau profesi Pak? Kalau perdagangan, Perdagangan. pakai haul Pak. Kalau perdagangan pakai haul. Kalau sebulan tidak sampai Kapan hitungnya? Gimana Pak? Halo Pak. Kapan dihitung Kapannya? profesi?
orang tuh dihitung Iya Pak, cukup pakai itu. kalau profesi pakai haul Pak. Apa sebulan harus? Enggak. Kalau profesi itu itu pakai haul Pak. haul juga. Iya, pakai haul Pak. Dia dalam setahun itu Pak baru baru dibayarkan zakatnya gitu Pak. Kalau sampai 5 gram. Kalau nanti ya ngaju gaji sebulan 10 juta. Kalau sebulan 10 juta Kan dia bayar tuh. Ya. Udah bingung Pak Nuri. masalahnya nggak kedengaran Bu suaranya. Nanti pas saya ngomong Bapak ngomong. Terus saya nggak ngomong juga gitu. Suaranya putus-putus. Karena waktu kita udah lama ngomong baru sampai suaranya. Iya Itu yang betul Pak, masalahnya, betul. kan? Umpamanya kayak pesawat tuh delay dulu suaranya. Berarti kayak gema ya, gaung gitu. Jadi berbolak-balik jadinya. Ini coba Bapak tulis sedikit tentang ayat ya. Lihat tulisan ini sedikit ya. Ya Pak. Coba Bapak tulis aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Coba ditulis. Keren Pak. Oke. Sudah siap dinampakkan ke layar Pak ya. Ya Pak. Sudah? Tunggu Pak. Kan nggak panjang. Pendek aja tulis. Kasih harokatnya Pak. Coba dinampakkan di layar. Oke. Ya mungkin dari saya Pak Nuri. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya serahkan ke Ibu Eva. Ya. Ya, selamat Oke, malam. baik Bapak, terima kasih banyak. Iya Bu. Selamat Pak Nuri, alhamdulillah sudah selesai Bapak. Sudah bisa tenang dan bisa beristirahat. Belum Bu. Pastinya untuk menghadapi PPL juga nantinya. Semoga sukses terus Bapak ya. Minum aja nasi Untuk ngeletek, hari Bu. ini selesai Pak Nuri. Sudah boleh tenang Bapak. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Pak Suhaimi, kita istirahat sebentar Bapak ya. Nanti jam 4:30 insya Allah kita sebentar. kita sholat. Oke. Baik Pak Nuri. Assalamualaikum, boleh keluar Bapak.